Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita mau memulai ibadah kita ya adik-adik. Kita akan mulai dengan votum terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Saat ini kakak mengundang kita untuk menyanyikan pujian Allah itu baik-baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik-baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik-baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tadi kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mohon Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita mau membacakan ayat hafalan minggu kemarin. Adik-adik masih ingat? Terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Ya, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengundang kita semua untuk menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kau telah memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau yang memimpin kami sehingga kami mengerti dan
memahami apa isi firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kakak mau bercerita tentang seorang imam yang bernama Ezra, yang berjudul Ezra mengajarkan firman Allah. Ya adik-adik, jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Kisah ini diambil dari kitab Ezra pasal yang ke-7 dan Nehemia 8-9. Kita dengar ceritanya ya adik-adik. Adik-adik pernah mendengar nggak nama Ezra? Ya, dia adalah seorang imam. Ia adalah seorang ahli kitab Taurat. Imam Ezra ini adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Dia tinggal di Babel. Suatu hari, dia ingin sekali kembali ke Yerusalem, yaitu kampung halamannya. Lalu dia mengatakan keinginannya kepada raja. Raja yang bertahta saat itu adalah Raja Artasasta, yaitu raja negeri Persia. Lalu apakah raja itu mengizinkan Imam Ezra untuk kembali ke Yerusalem? Dengan pertolongan Tuhan, Raja Artasasta mengizinkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem. Lalu raja memberikan sebuah surat kepada Ezra yang dibawa oleh seorang pembawa pesan langsung dari istana raja. Dalam surat itu, raja mengatakan bahwa raja akan memberikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh Ezra selama perjalanannya ke Yerusalem. Bahkan, raja juga memberikan perlengkapan-perlengkapan emas dan perak untuk bait Allah. Tidak hanya itu adik-adik, raja juga memberikan kebutuhan seperti gandum, garam, anggur, minyak zaitun, dan banyak lagi. Namun satu hal lagi, raja menyuruh Ezra untuk memerintahkan umat yang ada di Yerusalem untuk mentaati hukum Allah. Dan setiap orang yang tidak mentaati hukum Allah harus dihukum. Ya, wah, bagaimana perasaan Ezra saat itu adik-adik? Tentunya dia sangat senang ya adik-adik, karena raja sudah mengizinkan, bahkan memberikan banyak hal kepada Ezra untuk kebutuhannya. Lalu Ezra memuji Allah sebab dia tahu bahwa semua itu karena pertolongan Allah. Ezra dapat meninggalkan Babel. Allah lah yang membuat hati raja membiarkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Bahkan memberikan pemberian-pemberian yang mereka butuhkan. Kemudian adik-adik berangkatlah mereka dari Babel menuju Yerusalem. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Yerusalem. Siapa saja ya yang ikut dengan Ezra? Ya, banyak ya yang ikut dengan Ezra. Para penyanyi, ada para penjaga pintu gerbang, ada para imam, ada budak-budak bait Allah. Betapa bahagianya mereka adik-adik setelah sampai ke Yerusalem. Orang-orang di sana juga senang sekali adik-adik. Umat yang ada di Israel, di Yerusalem, mereka berkumpul menyambut kedatangan Ezra dan para imam dan rombongannya adik-adik.
Lalu setelah itu adik-adik, setelah mereka berkumpul, Ezra memperdengarkan firman Allah kepada umat yang ada di Yerusalem. Ezra membuka kitab Taurat dan mengajarkannya kepada mereka. Pada waktu orang-orang banyak itu mendengarkan Ezra membaca firman Allah, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah serta memuji Allah karena siapa Dia dan firman-Nya. Orang-orang di sana sangat antusias mendengarkan firman Allah dan mereka mendengarnya dengan seksama ketika Ezra mengajarkan firman Allah kepada mereka. Namun setelah mereka mendengarkan firman Allah, mereka menjadi sedih, adik-adik mereka menangis. Karena mereka menyadari bahwa mereka telah lama melupakan firman Allah dan tidak mentaatinya. Lalu Ezra dan para pemimpin berkata kepada mereka, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Wow, betapa indahnya perkataan itu ketika mereka mendengarnya. Itu berarti bahwa jika kita mengingat Allah dan apa yang Dia lakukan bagi umatnya, maka hati kita bersuka cita. Alkitab memberitahu bahwa orang-orang banyak itu mengaku dosa dan berjanji di hadapan Tuhan untuk mengikuti firman Allah, dan mereka merayakan hal itu dengan hati yang gembira. Ezra pun bersuka hati adik-adik pada hari itu karena banyak orang bertobat dan ingin mentaati firman Allah. Ya, sampai demikian firman Allah yang kita dengar hari ini adik-adik. Nah, dari firman Allah yang kita dengar, kita mau belajar di mana belajar dari Ezra yang berani untuk menyampaikan firman Allah dan mengajarkan kepada umat yang ada di Yerusalem. Dia tidak takut, walaupun dia hanya pendatang, tetapi dia mau meminta izin kepada raja. Dengan pertolongan Tuhan, raja pun mengizinkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem. Dan yang kedua, kita belajar dari umat yang ada di Yerusalem. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menyadari dosa-dosa mereka dan mereka mau taat untuk mengikuti firman yang telah diajarkan, firman Allah yang adalah kebenaran. Ya adik-adik, apakah kita juga mau berani menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Dan apakah kita mau untuk taat kepada firman Tuhan? Adik-adik, kita akan membuka ayat hafalan kita untuk minggu ini, terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, adik-adik, tolong dihafal ayat hafalannya ya. Adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah mengakhiri ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di mana Ezra yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan kepada umat-Mu. Kiranya kami juga bisa seperti Ezra yang dapat menyampaikan firman-Mu dan mengajarkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sepanjang minggu ini, Kau berkati adik-adik kami ya Tuhan di dalam sekolah mereka, baik yang sekolah online maupun sekolah tatap muka. Engkau juga memberkati papa mama mereka ya Tuhan di dalam mendidik mereka, cukupkan kebutuhan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau juga yang tetap memberkati mereka, memberikan semangat terus untuk melayani-Mu. Kami juga teringat ya Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan, terlebih pandemi virus COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kiranya Engkau yang menolong pemerintahan kami juga untuk mengatasinya Tuhan, sehingga kami bisa bebas dari COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom.